guys, kembali lagi di podcast kali ini. Aku Cinta dan di sini ada teman-teman aku. Post with the fans. Hai, aku Sika. Hai, aku Maya. Halo, aku Nafa. Nah, di podcast kali ini kita semua akan membahas tentang manajemen strategi yang sering banget nih dijumpain di kuliahan. Nah, Betul banget nih, kita bakal kayak ngebahas tentang apa sih manajemen strategis, terus juga SWOT-nya, serta kayak contoh-contoh kasusnya juga. betul. Oke, di podcast kali ini kita bakal mulai dari dasar dulu ya. Nah, menurut kalian nih, apa sih manajemen strategi? Dari Maya dulu. Oke, kalau versi simpel dan secara singkatnya, manajemen strategi itu kayak cara organisasi nentuin arah ke depan. Itu mulai dari mikirin tujuan, perencanaan, implementasi, dan mengevaluasi strategi supaya tujuan itu tercapai bahkan sampai jangka panjang. Kalau menurut Nova? Ya, jadi bukan cuma sekedar rencana doang, tapi juga gimana caranya rencana tersebut bisa jalan di lapangan dan terarah untuk kedepannya. Oke, kalau menurut Seka? Nah, yang paling pentingnya juga nih, strategi itu nggak asal main merencanakan, tetapi juga kayak kita harus ngeliat nih kondisi sekitarnya tuh seperti apa. Kayak misal keadaan pasarnya, pesaingnya, dan juga tuh kinerja internal perusahaan itu sendiri. Biasanya tuh juga berkaitan sama visi, misi, dan bagaimana sih cara perusahaan itu tuh mengungguli perusahaan-perusahaan yang lain seperti itu. Oh, nah jadi itu ya guys, penjelasan manajemen strategi menurut dari Seka, Maya, dan Nova gitu. Oke, misalnya itu kayak ada usaha laundry dekat kampus, itu tuh pakai manajemen strategi juga. Jadi dia itu nggak cuma mikirin hari ini dapat pelanggan, tapi juga mikirin gimana dia itu menjadi laundry yang paling diminatin di situ itu selama 3 sampai 5 tahun ke depan. Oh, berarti laundry itu pakai manajemen strategi juga ya? Oh, Iya oke. betul, nanti itu strateginya bisa dilihat dari harganya, terus kecepatan layanannya, sama adanya layanan antar buku dari laundry itu. Oh, oke. Nah, sekarang kenapa sih menurut kalian strategi itu penting banget? Kalau menurut aku ya, karena dunia kan berubah cepet banget. Jadi kalau organisasi nggak ada strategi, itu tuh bisa bikin organisasi itu ketinggalan atau kalah saing. Nah, setuju. Strategi atau manajemen strategi itu bikin organisasi lebih siap menghadapi perubahan ataupun permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi tuh kayak nggak panik setiap ada masalah dan nggak gegabah setiap mengambil keputusan. Selain itu juga strategi bikin semua orang di organisasi punya tujuan yang sama. Jadi kerjanya itu searah, nggak jalan-jalan sendiri. Ya berarti kita semua tuh harus ngerti gak sih kayak manajemen strategi, punya strategi itu gimana, harus kayak gimana gitu ya? Iya betul, dan eksekusinya itu juga lebih maksimal. Oke. Nah, kalau tujuan manajemen strategi itu apa aja sih? Yang jelas itu biar perusahaan tuh bisa punya arah yang jelas gitu loh untuk kedepannya. Terus juga bisa bantu perusahaan untuk siap menghadapi perubahan bisnis. Nah, yang paling penting juga tuh bisa menciptakan kumpulan bersaing, gimana caranya bisa mengungguli perusahaan-perusahaan yang sejenis juga gitu. Oke. Contohnya di usaha makan online dengan strategi yang jelas, mereka tuh tahu mau fokus di harga yang murah atau di kualitas yang premium gitu. Jadi nggak saling ikut-ikutan saing ya? Iya, Oh, iya benar. Minum dulu. Oke, Biar makasih mau ya. buka santai, minum dulu. Nanti yang dibilangnya moderator nggak ngasih minum. Iya. Oke, sekarang kita akan masuk kepada prosesnya. Menurut saya kan nih, apa aja sih tahapan manajemen strategi itu? Nah, untuk tahapan manajemen strategi itu umumnya tuh ada 3. Nah, yang pertama itu ada perumusan serta perencanaan strategi, yang dimana organisasi itu melakukan atau menentukan visi, misi, dan tujuan organisasi itu sendiri. Terus melihat juga nih kondisi eksternal dan internal perusahaan itu sendiri. Biasanya di tahap ini juga ada analisis, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi sebelum jalan itu tuh udah tahu lapangannya dulu. Nah, terus yang kedua itu ada implementasi strateginya. Nah, di sini tuh sering jadi tantangan ya, karena strategi yang bagus tuh belum tentu gampang dijalani. Nah, itu kenapa?
karena di sini tuh butuh kerjasama tim, terus komunikasi yang jelas, sama pembagian tugas tuh yang pas. Kalau misalnya salah dikit ya tuh bisa bikin strategi itu nggak jalan. Nah, makanya peran pemimpin di tahap ini tuh penting banget. Dan terakhir juga ada evaluasi strategi. Jadi dicek lagi strategi itu sebenarnya yang dijalanin itu sebenarnya berhasil atau enggak sih? Kalau nggak berhasil, Nah, kalau nggak berhasil ya baik lagi, itu akan dievaluasi lagi, diperbaiki lagi, atau bahkan tuh diganti. Karena manajemen strategi itu sifatnya fleksibel, kapanpun bisa diganti sesuai dengan tujuan organisasi atau relevansinya, seperti itu. nah sekarang kita masuk pada materi yang wajib banget di manajemen strategi, itu analisis SWOT. Nah ini tuh analisis SWOT ini fondasi sebelum kita menentukan strategi. Oke, nah benar banget. SWOT itu singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Kalau strength sama weakness itu datangnya dari dalam perusahaan, jadi itu hal-hal yang bisa dikontrol langsung oleh perusahaan. Nah, sedangkan opportunity sama threat itu tuh datangnya tuh dari luar perusahaan. Jadi biasanya tuh nggak bisa kita kendaliin, tapi kita juga harus tetap jaga-jaga ya sama antisipasi dari si opportunity sama threat itu. Oh berarti makanya SWOT ini tuh dipakai buat menentuin posisi perusahaan itu ada di mana ya? Yoi. Betul sekali. Oke, biar nggak cuma teori, kita masuk ke contoh ya, biar lebih kebayang. Misalnya tuh contoh usaha minuman boba, kita mulai dari stage dulu. Yang pertama itu brandnya unik, rasa minumannya juga konsisten, jadi nggak terlalu manis, nggak terlalu hambar, jadi selama kita beli itu rasanya selalu sama Iya, gitu. biasa kan kita kalau beli sehari kan enak, terus besoknya nggak enak lah, ada hambar atau manisan atau ya segala macam itu lah. Nah, terus di bagian weakness-nya nih atau kelemahannya, modal tuh masih terlalu terbatas karena kan mereka juga berangkat dari UMKM-nya. Iya. Terus juga SDM-nya juga masih sedikit ya pastinya. Terus kalau misalkan dari sisi opportunity-nya, itu tuh tren minuman sekarang kan lagi tinggi-tingginya tuh, kayak ngetren banget tuh minuman-minuman. Terus juga kayak target pasarnya kayak misalkan anak-anak Kayak kita-kita muda, gitu ya. iya Iya, kayak betul. usia-usia produktif gitulah. Nah untuk cerita itu bisa dari pesaingnya yang banyak, terus sering terjadi juga nih perang harga sama penjual lain gitu. Kayak ngadu siapa yang paling Iya, murah. betul. Nah, terus juga kayak dari hasil analisis SWOT ini, strategi itu juga bisa diambil. Itu tuh fokusnya kayak keunikan rasa dan juga tuh kayak pelayanannya, bukan kayak ikut-ikutan perang harga antar sesama sejenis perusahaannya gitu. Berarti SWOT ini kan bukan cuma buat dianalisis terus selesai ya, tapi juga bisa buat pengambilan keputusan. Nah bener banget. Contohnya tuh dari kasus yang tadi, itu kasus boba. Daripada langsung buka cabang besar, itu lebih masuk akal kalau misalkan dia buka cabang kecil-kecil dulu. Soalnya kekuatan pasarnya mah pasti ada ya, cuma kan kalau awal-awal modalnya pasti masih sangat terbatas. Masih kecil ya. Iya. Nah itu tuh contoh keputusan yang lumayan realistis dan sesuai dengan kondisinya. Karena diambil dari berdasarkan hasil analisis SWOT yang udah tadi kita jabarin gitu. Nah dari obrolan kita hari ini bisa disimpulin bahwa manajemen strategi itu penting banget buat nentuin arah untuk jangka panjang. Nah, dan juga strategi itu bukan cuma soal rencana, tapi juga soal eksekusi dan evaluasi. Semua orang di organisasi itu pasti punya peran penting, bukan cuma sekedar buat nyuksesin strategi dari organisasi tersebut doang. Dan juga jangan takut buat ngerubah strategi yang udah kalian rancang, karena kalau misalkan memang dibutuhin sesuai kondisi ya itu difleksibelkan saja gitu loh. Karena tadi yang udah kita jabarin kan manajemen strategi kan juga fleksibel ya bentuknya. Setuju banget. Ya, setuju banget. Makasih buat Nova, Maya dan Seka yang sudah hadir pada podcast kali ini, dan sampai ketemu di podcast selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Amin.